Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Majelis Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai macam kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai dengan sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa bermuajahah bersama dalam satu majelis ilmu yang bertajuk Tausiah Sore. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaatnya senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Dan kita berharap semoga kelak di kemudian hari kita yang berada di sini masuk dalam barisan panjang orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah Majelis Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari, alhamdulillah pada sore hari ini Tausiah sore kita telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Anda Sri Sangadatun MH, yang insya Allah beliau akan menyampaikan tausiah sore pada pagi hari ini. Untuk itu, tanpa berpanjang lebar, ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Jannah yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita tetap istiqomah dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, ngaji bersama gitu ya, ngaji bersama aja ya, saling menasihati, saling mewasiati tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa bulan ini adalah bulan Dzulhijjah di pertengahan ya, tanggal 15 atau 16, tinggal yang menghitung awalnya gitu. Jadi kemarin bagi saudara-saudara kita yang berkemampuan, yang mampu, dan juga yang telah mendaftar bertahun-tahun di Indonesia ya, alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi kita doakan mudah-mudahan haji mereka adalah haji mabrur, yang sakit segera disembuhkan, dan yang wafat di sana mudah-mudahan husnul khotimah. Dan bagi kita yang tidak melaksanakan haji, kita telah melaksanakan ibadah kurban, dan kita juga berharap, berdoa semoga kita juga istiqomah bisa senantiasa berkorban gitu ya, karena berkorban itu sangat-sangat disunahkan. Jadi kita kemarin sudah merasakan kebersamaan kita dengan keluarga kita, dengan tetangga-tetangga kita, nyembelih bersama, makan bersama, bagi-bagi daging gitu. Alangkah senangnya kita bisa berbagi dan bisa
menjalin kebersamaan dengan tetangga-tetangga kita, dan mudah-mudahan itu bisa menyampaikan kita kepada derajat takwa, karena bukan daging dan darahnya ya, tetapi takwalah yang sampai kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sedikit kita ngaji bersama yang judulnya orang-orang mukmin yang beruntung. Jadi supaya ini, karena sudah sore ya, mungkin teman-teman juga sudah capek, sudah lelah gitu, tapi kita tidak lelah untuk senantiasa beribadah. Mari kita bersama-sama bisa membuka HP kita ya, yang hafal silahkan dengan hafalan yang ya di surat ke 23 ya, surat Al-Mu'minun. Ya, sudah ngelotok sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan ngelotok juga implementasinya gitu ya. Monggo supaya kita bisa bersama-sama. Ya, Al-Mu'minun ya, bisa dilihat di HP-nya. Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Barangkali biar bersama-sama saya duluan, nanti kemudian kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Famani btagha wara'a dzalika faulaika humul atun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithunal firdaus. Hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah kita bisa membaca tadarus bersama 11 ayat dari surat Al-Mu'minun.
Mudah-mudahan bacaan kita juga merefresh ya. Di samping tidak juga ngantuk, juga mengingatkan barangkali hafalan kita atau bacaan kita gitu ya. Jadi ini bagus misalnya kita hafalkan surat-surat ya, mungkin kita tidak hafal semua ya, tapi ada kita pahami, kita amalkan dari berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Jadi ayat yang pertama qad aflahal mu'minun, bahwa sungguh beruntung orang-orang yang orang-orang beriman itu. Yang pertama, siapa orang-orang yang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk salatnya. Siapa di antara kita yang merasa sholatnya sudah khusyuk gitu ya? Ngacung. Jadi tidak gampang untuk sholat khusyuk itu ya. Terkadang kita lagi baca Allahu Akbar gitu, teringat barang-barang tadi apa yang lupa, nyari gitu ya. Nyari tadi tak taruh di mana, ketika sholat malah ingat. Berarti kita kemana itu sholatnya gitu ya. Gitu. Kadang-kadang apa yang sulit gitu ya, ada yang sulit. Pas itu sudah sholat malah keingat, oh ini kan seharusnya seperti ini misalnya gitu. Jadi dan lain-lain yang menyebabkan sholat kita itu tidak khusyuk gitu. Jadi dalam sholat itu kita berusaha untuk tunduk, takut kepada Allah, menghadirkan hati ya, menghadirkan hati. Jadi sholatnya itu tidak Allah Akbar gitu embuh itu nggak tahu apa maknanya, apa ininya. Orang misalnya bermakmum gitu, takbir gitu, pikiran kita melayang-layang gitu ya. Jadi kita senantiasa berusaha. Itu diantara ciri orang yang beruntung, orang beriman, orang yang beruntung, orang mukmin yang beruntung, khusyuk sholatnya. Dan itu harus kita belajar terus menerus. Sholat tidak perlu terburu-buru gitu ya. Jadi bacaan bacaan ruku belum selesai misalnya, atau Fatihah belum selesai, sudah gerakan bacaan yang lain gitu. Dinikmati aja, dihayati sembari kita juga menghadapkan diri kita itu bahwa kita itu menghadap Allah. Bahwa kita itu harus senantiasa berusaha untuk itu ya, karena memang nggak mudah gitu ya. Tapi bukan berarti angel ya wes gitu, tapi kita tetap berusaha. Kemudian yang kedua, waladzina hum anil lagwi mu'ridun, bahwa ciri yang kedua yaitu orang-orang yang menjauhkan dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Perkataan dan perbuatan yang sia-sia kita jauhi. Perkataan, perbuatan yang sia-sia banyak sekali sekarang itu yang mengarah ke sana. Terutama juga di antara kita ini ya. Kita kadang HP ini kan semacam pisau gitu ya. Tinggal apa yang digunakan. Kalau untuk ngaji seperti tadi kan dimanfaatkan untuk ngaji. Kadang-kadang kalau dulu kalau gosip tuh perlu teman hadap-hadapan. Kalau sekarang kan satu gosipan bisa sampai ke mana-mana gitu ya. Kita nggak terasa. Ini jari-jari kita ini nunul gitu ya. Diharapkan nunulan kita itu bermanfaat. Bercanda juga bercanda yang bermanfaat gitu. Jadi tidak yang menuju hal-hal yang kadang orang bercanda yang purno-purno supaya lucu. Kadang-kadang bahkan agama itu untuk percandaan gitu ya. Kan banyak sekali gitu, kan tidak pada tempatnya. Bercanda yang yang segar, yang
membangkitkan semangat gitu ya, yang enggak saru, enggak porno juga banyak gitu ya. Jadi itu diantaranya perkataan, perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat gitu. Jadi kita mengurangi hal-hal yang seperti itu, menggunakan ini di medsos juga yang baik-baik saja gitu. Banyak pilihan, ibarat pisau, mau untuk ngiris daging kurban juga teriris, dagingnya terbagi, mau untuk yang negatif juga bisa gitu. Jadi tinggal kitanya. Kemudian yang selanjutnya waladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Kemarin kita sudah dikoordinir ya. Alhamdulillah nanti zakat kita akan dikumpulkan gitu ya, menunaikan zakat. Buat muzaki, buat yang yang berkewajiban zakat, mengeluarkan zakat itu juga merasa ya perlu dilatih juga, karena itu mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendekatkan diri kepada sesama manusia. Karena di harta kita itu ada hak untuk orang lain. Kalau enggak dikeluarkan zakat kita itu berarti kita memakan hak orang lain gitu. Jadi kita juga itu perlu latihan ya. Ya sebenarnya kalau sudah seusia saya misalnya itu ya sudah dari dulu latihannya gitu ya. Jadi memang itu zakat itu harus benar-benar diperhatikan, karena kalau enggak itu cenderung berat gitu ya. Cenderung berat mengeluarkan harta yang dimilikinya. Kadang orang yang begitu kaya atau mampu gitu ya, berkemampuan gitu, enggak keluarkan zakatnya. Tapi kadang orang yang dengan ringannya gitu ya, dengan ringannya membayar zakatnya dan juga infak dan sodakohnya itu ringan sekali. Jadi orang-orang itu beda kadang itu ada yang mudah, yang ringan gitu ya, ada yang berat walaupun sama-sama mampu gitu. Padahal itu merupakan kewajiban kita bagi yang sudah mencapai nisab dan juga haul gitu. Itu perlu ya senantiasa kita ingatkan. Jadi itu ciri yang kedua. Tadi yang ketiga ya. Terus yang keempat, waladzina hum li furuzihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ini bersambung ya. Ila ala suwajihim amma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Sambung, famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, zina maksudnya ya, tidak menjaga kemaluannya, berbuat zina dan sebagainya, mereka itu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi ciri yang keempat, orang yang senantiasa memelihara, kecuali kepada yang sah, kepada istrinya. Jadi sekarang itu kan dengan medsos ini juga banyak sekali, mudah sekali orang itu melakukan perbuatan zina. Bahwa di kita misalnya, di perkara, maksudnya bukan di kita kita pegawai, bukan ya, di di dispensasi itu ya, itu ya kebanyakan sudah hamil duluan gitu. Itu sungguh sangat ngeri. Tapi lama-lama istilah itu kayak semacam yang penting tanggung jawab gitu, kayak semacam penurunan kadar
degradasi gitu ya. Jadi yang penting tanggung jawab seperti itu. Jadi sekarang untuk orang berbuat maksiat, padahal kita la taqrobu zina. Jadi mendekati saja dilarang, gitu ya. Hal-hal yang juga mengarah ke sana, hal-hal yang mengarah ke sana ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita itu sesama, karena sudah saking akrabnya, sesama saudara misalnya, sudah seperti kayak saudara, laki-laki perempuan tabuk-tabukan misalnya gitu ya. Itu kan padahal bukan muhrim, itu walaupun sedekat apapun tetap tidak bagus gitu. Itu. Jadi misalnya saking dekatnya, udah dulu berteman, sering curhat gitu. Kalau kata Bu Wak itu curhat jangan sama lawan jenis, curhat itu sama yang sejenis saja gitu. Takut lama-lama katut gitu. Ya, jadi mengatasi masalah tanpa masalah, Pak Andi. Jadi ya mungkin maksudnya juga kan seperti itu ya. Oh ini dekat-dekat gitu, karena itu sesama muslim itu kan sudah ada ketentuannya yang jelas gitu. Kadang misalnya kita saking dekatnya sudah kayak abang sama kakak, kayak saudara gitu kan. Kadang tabok-tabokan, kadang geret-geretan gitu kan. Ya, itu hal-hal yang kita enggak terasa gitu ya. Itu juga seharusnya dijauhi gitu ya. Jadi pergaulan kita itu tidak perlu misalnya kok sombong kok gimana gitu, enggak. Tapi kita ramah itu tidak harus memakai dekat itu tidak harus dengan fisik gitu. Atau mungkin pandang-pandangan ya gitu ya. Yang berlebihan itu. Jadi itu hal-hal yang mengarah-ngarah walaupun kalau sesama teman tuh nggak mungkin ke sana, tapi kalau itu laki-laki dan perempuan itu tetap tidak bagus gitu. Jadi ciri yang ke berapa tadi? Keempat. Ya. Jadi yang boleh kalau sama istrinya monggo gitu ya. Sama kalau di sini dulu ada hamba sahaya, ada budak ya. Kalau mungkin sekarang sudah nggak ada lagi. Kemudian ciri yang selanjutnya itu waladinahum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang memelihara amanah dan janji-janji. Amanah kita itu masing-masing, tapi kalau di kantor itu sama ya. Kita punya tupoksi sama-sama ya, sesuai dengan jobnya, sesuai tupoksinya, itu namanya juga amanah gitu ya. Jadi mungkin di lain-lain hal, entah di rumah dititipin orang dan lain sebagainya gitu ya, amanah-amanah dan juga janji-janji, jangan kita mudah mengingkari janji. Jadi amanah kepercayaan itu harus ditunaikan, harus dijaga gitu. Jadi ini ciri yang selanjutnya, ciri yang ke-6 gitu. Terus mereka kalau mempunyai ciri yang ke-6 itu ulaika humul warisun, mereka itu orang-orang yang mewarisi apa? Alladzina hum yaritsunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalam surga itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ada 6 ciri menurut surat Al-Mu'minun itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mewaris surganya surga firdaus gitu ya. Ini sebentar kita sampaikan, tapi tentunya ini hanya sedikit dari penjelasan ini. Monggo ini sebagai pemantik saja untuk kita untuk mempelajari lebih dalam lagi, sehingga kita bisa
menjadikan apa yang tertulis dalam Al-Quran ini kita implementasikan secara bertahap, berangsur-angsur. Mudah-mudahan selanjutnya kita besoknya mencapai surga Firdaus. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada khilaf dan salahnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, telah kita dengarkan bersama tausiah sore hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kemudian pengumuman terkait dengan infak. Infak bulan lalu masuk sebesar 235.000. Kemudian penerimaan hari ini sebesar 100.000. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah mencatat amal kebaikan Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mengakhiri tausiah sore pada sore hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin jamaah yang telah hadir. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, sedikit pantun. Warnanya putih si biri-biri, dijual untuk diambil bulunya. Acara ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.